Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Negara tropis memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang didapatkan tidak signifikan. Adapun dua musim itu adalah musim kemarau dan musim penghujan. Dengan intensitas musim penghujan yang cukup tinggi, tidak menutup kemungkinan menjadikan Indonesia rawan akan bencana banjir. Banjir merupakan bencana alam yang bisa diakibatkan karena kondisi alam maupun ulah manusia. Banjir dapat terjadi apabila intensitas hujan yang tinggi disertai kondisi lingkungan yang tidak memiliki resapan air yang cukup menyebabkan debit aliran sungai keluar melimpah dan menggenangi daerah sekitarnya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab banjir adalah curah hujan, erosi, kapasitas sungai, perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, perencanaan sistem banjir yang tidak tepat, dan lainnya. DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang mempunyai resiko yang tergolong tinggi terhadap bencana banjir jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Banjir di DKI Jakarta menyebabkan banyak aktivitas masyarakat yang terganggu, fasilitas rusak, harta benda yang terenggut, sampai mereka harus mengungsi untuk menghindari banjir. Kondisi banjir di DKI Jakarta sendiri disebabkan karena daerah pemukiman yang dekat dengan sungai, curah hujan yang tinggi, sampah yang tersebar karena sampah sembarangan, dan minimnya daerah resapan air. Tentunya hal di atas menjadi PR bagi DKI Jakarta, karena kondisi ini tidak hanya merugikan satu daerah saja, melainkan daerah lain juga. Banjir di Provinsi DKI Jakarta memengaruhi provinsi-provinsi di sekitarnya. DKI Jakarta perlu mempersiapkan sedemikian rupa rencana pencegahan dan mitigasi bencana banjir. Masalah banjir di Provinsi DKI Jakarta masih belum bisa ditangani dengan tepat, dikarenakan kurangnya analisa lebih lanjut dalam mendeteksi datangnya banjir. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian guna memprediksi kejadian bencana banjir di DKI Jakarta yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang menggunakan data terdahulu. Dalam penelitian ini, telah dikumpulkan data banyaknya kejadian banjir di DKI Jakarta selama periode 2013 sampai 2021. Dalam proses melakukan pengerjaan, penelitian sepenuhnya menggunakan RStudio dan fungsi-fungsi yang terdapat dalam RStudio sebagai alat bantu untuk pengerjaan dalam RStudio akan dijelaskan secara runtut dalam prosedur. Dalam penelitian analisis deret waktu kali ini, bersama dengan kelompok kami, saya, Cindy Pangaribuan, Cynthia Karisa Manurung, Ishak Nugroho Silayan, dan Panca Rifai, akan dibahas mengenai peramalan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta menggunakan penerapan analisis deret waktu dalam RStudio. A. Identifikasi model deret waktu. Identifikasi model deret waktu merupakan tahapan pertama yang digunakan untuk menentukan beberapa kemungkinan model deret waktu yang paling sesuai dengan data yang sedang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengidentifikasi model deret waktu sebagai berikut. 1. Membuat pola data untuk pengecekan pola musiman secara visual. Berdasarkan hasil visualisasi data, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan merupakan data musiman, di mana terlihat dari grafik terdapat bahwa kenaikan terletak pada titik yang sama. 2. Pengecekan stasioneritas data untuk melihat data stasioner dalam variansi dan min. Dalam menguji kestasioneran, variansi akan dilakukan transformasi berdasarkan nilai lambda dengan PPCC tertinggi, dan transformasi data yang digunakan dapat dilakukan berdasarkan tabel berikut. Berikut nilai lambda dan PPC. Berdasarkan hasil pengamatan, maka diketahui bahwa nilai lambda dengan PPC tertinggi adalah 0, di mana besar PPCC-nya adalah 0,9740544. Berdasarkan tabel, maka data yang ada perlu transformasi, yaitu menjadi Z sama dengan ln ZT. Uji kestasioneran min. Untuk menguji kestasioneran rata-rata dari data yang digunakan,
dapat dianalisis berdasarkan p-value. Dalam kasus ini dinilai p-value sama dengan 0,01 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data stasioner. 3. Identifikasi model deret waktu berdasarkan plot ACF dan PACF, ACF dan PACF. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pada plot ACF menunjukkan pola yang menurun perlahan pada lak-lak musiman 12. Hal ini menunjukkan bahwa data deret waktu belum stasioner secara musiman. Hal tersebut mengharuskan kita untuk melakukan differencing musiman. Berdasarkan hasil pada data differencing 12, diperoleh model dugaan yang mungkin antara lain ARIMA 101.111, ARIMA 001.011, ARIMA 100.110. Estimasi parameter model deret waktu. Estimasi parameter merupakan pendugaan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik sampel. Metode maksimum likelihood digunakan untuk menduga parameter SARIMA. Kemudian, metode least square digunakan untuk menduga parameter model SARIMA. Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh beberapa dugaan berikut. ARIMA 101, 111, ARIMA 001, 011, ARIMA 100, 110. Dengan uji estimasi dihasilkan estimasi dari ketiga model tersebut adalah sebagai berikut. Setelah memperoleh estimasi parameter untuk ketiga model selanjutnya, dilakukan uji berikutnya. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi parameter. Hipotesis yang digunakan adalah H0, parameter tidak signifikan dalam model, dan H1, parameter signifikan dalam model. Di mana letak titik kritis yaitu tolak H0 jika p-value kurang dari alfa sebesar 0,05. Berikut disajikan hasil signifikansi parameternya. Berdasarkan hasil uji signifikansi, diperoleh kandidat model terbaik adalah ARIMA 001, 011 dan ARIMA 100, 110. Jika ditinjau dari nilai p-value, hasil estimasi parameter, diperoleh nilai p-value terbesar adalah model ARIMA 001, 011, tepatnya pada orde MA1 yaitu sebesar 0,46704581. Di mana lebih besar dari 0,05. Ini menandakan bahwa parameter tidak signifikan dalam model, sedangkan untuk model lainnya p-value-nya kurang dari 0,05, menandakan bahwa parameter signifikan dalam model. Yang ketiga adalah diagnosa model deret waktu. Tujuan dari diagnosa model deret waktu adalah untuk mengetahui apakah model yang telah diduga telah baik serta efisien untuk digunakan. Diagnosa model dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah analisis ACF dan PACF residual. Berikut hasil dari analisis. Berdasarkan ACF residual, diperoleh kesimpulan sementara bahwa residual model ARIMA 001, 01112 menunjukkan adanya lag yang cut off. Hal ini menandakan residual masih terdapat hubungan pada lag tertentu. Sedangkan pada model ARIMA 100, 11012 tidak menunjukkan adanya lag yang cut off. Hal ini menandakan bahwa residual telah terbebas dari hubungan pada lag. Metode kedua merupakan time series plot residual. Berikut hasil dari uji time series residual. Berdasarkan time series residual, diperoleh kesimpulan sementara bahwa rataan telah konstan, namun terjadi beberapa fluktuasi pada T lebih besar 36, kemudian data kembali konstan sampai dengan T lebih besar dari 60, dan kembali konstan sampai T lebih besar dari 78, dan akhirnya kembali konstan.
Meskipun banyak fluktuatif, namun grafik masih berbentuk grafik stasioner. Metode yang ketiga adalah uji normalitas residual. Berikut adalah uji normalitas residual. Dalam melakukan uji normalitas residual dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perbandingan nilai p-value dan perbandingan histogram. Yang pertama adalah uji perbandingan nilai p-value. Berikut nilai p-value untuk kedua model. Berdasarkan hasil normalitas diperoleh p-value dari masing-masing model, dapat dianalisis bahwa untuk kedua model memiliki p-value yang besar dari alfa atau 0,05, sehingga diperoleh keputusan bahwa model mengikuti sebaran distribusi normal. Yang kedua adalah perbandingan histogram. Berikut visualisasi histogram. Walaupun terlihat pada outlier pada kedua histogram, namun histogram model 3 atau ARIMA 100 11012 menunjukkan bentuk yang mendekati kurva normal. Terakhir adalah uji Lijun Box. Berdasarkan uji Lijun Box diperoleh pada model ARIMA 001 01112 dapat dilihat bahwa nilai p-value untuk masing-masing lag adalah lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa model tidak sesuai, yang berarti nilai galat tidak bersifat acak. Sedangkan ARIMA 100 11012 menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan model terbaik melalui uji Lijun Box adalah ARIMA 100 11012. Forecasting. Dalam tahap ini akan disusun hasil prediksi untuk beberapa tahun ke depan berdasarkan model terbaik yang didapatkan. Atau peramalan adalah metode untuk memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Berikut diperoleh grafik hasil forecasting. Berdasarkan tahapan prosedur mulai dari identifikasi model, estimasi parameter, diagnosa model, didapatkan model terbaiknya adalah ARIMA 100 110. Berdasarkan hasil forecasting, dalam jangka waktu 36 bulan atau selama 3 tahun yang akan datang, dapat diprediksi beberapa hal yang mungkin akan terjadi, yaitu pada periode bulan ke-97 atau bulan Januari 2021. Akan terjadi kenaikan jumlah banjir meskipun belum menyaingi besar jumlah banjir paling besar pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, penduduk DKI Jakarta dapat berjaga-jaga dengan kejadian banjir yang mungkin akan terjadi. Kemudian di bulan Februari sampai dengan Juni 2021, jumlah banjir akan berkurang. Meskipun pada bulan Maret 2021 sempat mengalami kenaikan, namun tidak sebesar di bulan Januari. Setelah sejak April sampai September 2021 mengalami kenaikan meskipun tidak tinggi dan kembali turun. Untuk jumlah banjir di bulan selanjutnya akan mengalami fluktuatif, namun tidak ada yang melampaui jumlah banjir di bulan Januari. Di Januari 2022 dapat diamati jumlah banjir terlihat normal, hanya mengalami peningkatan di awal tahun namun tidak terlalu berbahaya. Sedangkan di Januari 2023 cukup berbahaya karena kemungkinan jumlah banjir akan meningkat. Oleh karena itu, penduduk diharapkan dapat berjaga-jaga. Sekian hasil dari penelitian yang kami rangkum mengenai peramalan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta menggunakan penerapan analisis deret waktu dalam RStudio. Sekian dan terima kasih. See you.